Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, To the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Hello viewers, welcome back to Daily Lifestyle bersama saya Sebastian Teti. Dan aku Alia. Hai viewers, mudah-mudahan sehat semua ya. Bahagia dan rezekinya berlimpah tahun ini. Amin. Amin, doa yang sama juga pastinya nih buat kita berdua dong viewers ya. Karena kita pengen Iya. dapetin rezeki yang banyak tahun ini. Prosperity. Wah, kalau kemarin kita udah ngebahas soal trend sneakers, episode kali ini kita mau bahas apa ya kira-kira ya? Apa ya? Nah, aku mau kasih clue-nya nih ya. Satu fashion item khas Indonesia. Oke. Udah bisa kedebak belum nih? Belum ya? yo? Lebih spesifik lagi. Oke, lebih spesifik lagi, Ya. bisa jadi. Nah, fashion item khas Indonesia yang bisa dipakai sama para wanita yang bikin penampilannya anggun, elegan, cantik, seperti aku. Kebaya, is it kebaya? Is it kebaya? Are we gonna talk about Bener nggak kebaya ya? viewers? Bener nggak ya? Yes, betul sekali. Tepuk tangannya viewers. Kali ini di episode Daily Lifestyle ini, Ya. kita berdua akan bahas tren kebaya di tahun 2022. Tapi jujur memang aku selalu bilang, kayaknya aku udah sekitar 2 kali ya bilang ya di 2 episode kalau kita bahas kebaya. I love woman the most ketika mereka pakai kebaya. I think it's so beautiful, it's gorgeous. Indonesian lady ya. Iya, sangat kelihatan khas cewek Indonesia. Benar. Anggun sekali dan akhirnya kita akan membahas lebih banyak tentang kebaya, terutama trennya di tahun 2022 ini Ya. dan kita ngobrol dengan Vera Anggraini, seorang desainer khas kebaya. Oke, ini pasti seru banget obrolannya viewers. Ya udah langsung aja kita lihat VT-nya ya berikut ini. Check this out. Fashion lovers, seperti diketahui bersama, seiring bergantinya tahun, tren yang terjadi di dunia fashion juga ikut berubah. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu busana yang menjadi item fashion yang difavoritkan oleh para wanita Indonesia. Seperti diketahui, kebaya merupakan item fashion tradisional yang hingga kini masih menjadi busana pilihan para wanita yang ingin tampil anggun saat menghelat atau menghadiri momen sakral, seperti pertunangan maupun pernikahan. Nah, terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2022 ini, akankah ada perubahan tren yang cukup signifikan untuk kebaya? Untuk mengetahui hal tersebut, tim Daily Lifestyle sempat berbincang dengan desainer kondang Vera Anggraini, pemilik lini Vera Kebaya, di workshopnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Mungkin sebenarnya bisa dibilang pergantian tren dari 2021 ke 2022 itu nggak terlalu signifikan ya, karena kondisi pandemi begini nih. Jadi bisa dibilang acara wedding itu juga mungkin bisa dibilang baru menggeliat nih. Tapi kan karena ada si virus yang terbaru ini sehingga juga tetap akhirnya agak sedikit diturunin lagi gitu. Jadi kalau dibilang tren mungkin masih acuannya masih yang lama. Mungkin yang bisa dibilang buat berbeda mungkin permainan detail, terus pemilihan bahan, material dan ya bisa dibilang apa yang diminta klien ya. Jadi biasanya sih kadang buat dibilang tren itu kadang-kadang gini loh. Kita kan kalau ketemu klien kita ngobrol dulu nih. Dreamnya kamu seperti apa, kepinginannya seperti apa, sehingga dengan seperti itu bisa kolaborasi nih antara keinginan dia sama signaturenya si desainer. Kalaupun kadang-kadang agak melenceng nih dari karakternya si desainer, tapi gimana caranya kita meyakinkan si customer bahwasannya desain yang dia minta kita coba arahin yang lebih pas, yang lebih cocok buat dia gitu. Untuk warna yang akan booming pada tahun 2022 ini, Vera menyatakan kalau warna-warna yang menunjukkan kesan mewah masih akan diminati. Sejauh ini yang masih kayak maroon, bronze, gold gitu tuh masih tetap masih bertahan gitu ya. Kalau ungu juga tetap ada gitu ya, kayak musik kan kemarin kalau sekarang katanya booming lagi nih katanya gitu. Tapi kan kadang-kadang kembali lagi nih ada orang kan nanti kata, "Aduh ungu, oke musik pengantin gitu kan." Jadi kadang ungunya mungkin kita lebih kayak ungu lilat yang tone-nya lebih turun atau lebih soft gitu. Itu masih tren sih. Terus kalau warna-warna dasar seperti kayak beige, terus warna apa
permen gitu, warna ice blue masih tetap. Jadi kalau buat resepsi mungkin tetap pilih yang bright, tapi kalau buat kayak akad atau acara siraman tetap mereka pilih palette colornya yang lebih soft gitu. Jadi brightnya bisa kayaknya gradasi nih, waktu siraman dia mau seger-seger gitu buat midodareni dia walaupun di kamar dia pengen yang bright, besok pagi dia akan lebih soft, resepsi dia lebih bright. Jadi permainan color itu memang banyak banget dipengaruhi ya. Apalagi kadang-kadang si klien sendiri tuh nggak kena tren, tapi dia memang udah punya dream color dia kayak apa nih gitu loh. Jadi ya bermain seperti itu sih Mbak. Jadi misal kalau di kebaya sendiri kadang bisa berpengaruh sama adat apa yang akan dia pakai. Jadi dengan adat apa yang dia pakai sehingga aksesoris yang dia gunakan itu juga mempengaruhi cara dia memilih warna bajunya, warna kebayanya. Tak hanya warna, aksen tambahan serta beberapa detail yang mempercantik tampilan kebaya juga tetap di-request oleh para pecinta kebaya. Mungkin kalau garis desain karena kita tetap yang klasik ya. Jadi kadang-kadang kan pengantin itu tetap pengen bisa jadi jangka panjang nih, atau kelihatan nanti kalau gue turunin ke anak gue tetap bagus. Jadi tetap ada unsur timelessnya nih. Nah, kadang ya karena mereka udah tahu ciri khasnya aku yang klasik ya, kita mungkin kayak permainan bentuk leher tuh masih tetap sama, tapi mungkin detail tambahan-tambahan tuh misalnya kayak korsas yang masih tetap mereka minta gitu ya, karena menurut mereka unik, karena itu kan benar-benar bikinnya handmade ya. Ya kadang-kadang kayak mereka mintanya tetap itu kayak apa, ada detail tambahan veil, tapi biasanya veil yang mungkin ini dipasang mungkin kayak dari bahu, terus dibikin kayak ada detail tambahan drapingnya gitu, terus kayak tetap ada menjuntai terus dikasih korsase, atau juga kadang kristalnya mungkin lebih ada yang kalau dia mau bold kristalnya pengen agak lebih kelihatan, lebih 3D-nya lebih banyak, tapi ada juga ya yang mencintai konsep lama yang pernah aku bikin dulu. Jadi sukanya yang soft, kalau bisa Mbak ini no kristal, karena mungkin dia menonjolkan aksesorisnya yang lebih mau diliatin. Tapi bukan berarti baju itu nggak dibikin biasa, tapi pengennya tuh tetap cantik. Nah kadang-kadang kalau dia nggak mau bling bling, kita pilih motif tuh yang agak lebih detail ya. Kenapa? Kalau detailnya bunganya udah cantik, kita percantik lagi kan jadi lebih dapat ya yang kayak dia mau nih. Dia pengen tampil klasik nih, bajunya nggak mau bling bling, tapi aksesorisnya dia mungkin yang wow gitu kan, pengen ditonjolin, kita coba bikinin gitu. Biasanya dengan kondisi kayak gini pengantin itu kan banyak mingle nih. Jadi kalau dulu orang datang cuma salaman, sekarang mesti table to table atau dia nyapa dada-dada ke tamu, sehingga kan interaksi si klien ke tamu kan lebih lama nih. Nah mau nggak mau juga kan dia ingin kelihatan walaupun jauhnya. Kalau dulu mungkin sekilas orang udah nggak merhatiin. Kalau sekarang kan malah orang datang duduk lama ya kan, dan yang diperhatikan hanya acara ya. Terutama kan yang center point ini pengantin banget nih. Jadi pengantin kan harus benar-benar maksimal nih. Mau dari jauh, dari dekat dia tetap harus keren. Kedua gimana caranya baju itu nggak buat dia ribet. Jadi kalaupun mau menjuntai, tetap ada yang mau menjuntai, kita tetap bikinin gitu ya. Tapi menjuntai ini mungkin nggak heboh banget lah ya. Mungkin yang kok dulu sebelum pandemi kita bisa panjang 2,5 meter buntut gitu tailnya ya kan, untuk di baju resepsi gitu. Terus kedua, kalau sekarang mungkin mereka lebih banyak Mbak pengennya yang buat gue jalan-jalan tetap cantik, boleh menjuntai tapi jangan terlalu. Terus kalaupun mau panjang apakah mau sejajar, jadi sejajar sih bisa dibilang yang sejajar dengan lantai masih tetap diminati banget sekarang ini, karena lumayan bikin dia lebih praktis, tapi juga nggak kehilangan mewahnya gitu loh, tetap beda lah dari tamu gitu. Sementara untuk bahan, saat ini sudah banyak material yang bisa dipilih untuk membuat padanan kebaya yang cantik. Namun begitu, sebagai desainer, Vera Anggraini memberikan saran untuk memilih bahan yang nyaman untuk dikenakan. Sekarang kan kayak apa yang saya bilang, bahan itu udah makin banyak ya jenis-jenisnya. Jadi kayak nggak cuma lace-lace aja, jadi kadang juga muncul-muncul tuh bahan-bahan dari luar nggak kalah bagus, tapi harganya juga mungkin low. Misalnya karakter jenis kayak bahan-bahan tile itu yang ada bordir-bordirnya.
Itu sih bisa sih kadang-kadang. Sekarang sih muncul ya, banyak juga dipakai. Walaupun kalau buat Vera pribadi, kalau pengen kebaya yang nempel dan nyaman, Vera nggak merekomendkan bahan itu. Tapi kalau misalnya dengan konsep yang bajunya longgar atau kayak misalnya karakter baju kurung atau buat mix kombinasi itu sih oke. Jadi bisa dibilang mungkin bahan itu sih masih makin banyak muncul bahan-bahan. Jadi kayak Rebel sih bahan tile bordir ya, tile bordir yang kadang-kadang sudah ada detail-detail motif kadang gitu. Tersulit mereka pengen bagus maksimal tapi waktunya dikasih pendek, itu dia. Kalau selebihnya, jadi itu yang tersulit. Jadi kalau mungkin sebenarnya selama mereka tuh datang, mereka udah tahu dengan karakter desain saya. Jadinya biasanya yang udah nggak terlalu bikin gimana banget ya. Jadi kalaupun ada PR, kadang-kadang klien bawa bahan yang memang udah dibeli lama nih. Mungkin disiapin ibu atau mertua yang kadang-kadang kita ngeliatnya dia kepengennya begini tapi materialnya begini. Itu kadang agak PR kan, agak PR gimana caranya kita tetap pakai bahan yang dia bawa tapi dia punya dreamnya ke kita yang kita pikir ini kayaknya ini nih. Nah itu agak sedikit PR, tapi itu kalau buat Vera sih seneng aja ya, jadi kayak challenge ya. Nah gitu udah jadi dan biasanya dia ini seperti yang gue bayangin banget. Bener juga sih Al ya, meskipun trennya berubah, tapi kalau misalnya soal kebaya tetap ada personal taste. Jadi kayak gimana ya kalau misalnya soal akad nikah, orang pengennya yang kayak gimana, itu beda-beda pastinya ya. Iya benar, karena yang namanya juga untuk akad nikah, untuk proses yang sakral, itu kan kebanyakan mempelai itu maunya semua berjalan dengan perfect ya. Harus perfecto, magnifico, fabuloso. Semuanya harus benar-benar perfect karena itu kan once in a lifetime. Dan makanya desainer seperti Mbak Vera ini udah biasa menangani hal seperti itu dan memberikan kebaya yang cantik-cantik sekali. Ya. Nah untuk berita kedua nih Al ya, kita akan melihat selebriti yang pernah mengenakan kebaya hasil karya dari Mbak Vera Anggraini. Kira-kira ada siapa aja ya? Yo viewers, kita sama-sama lihat. Ini dia. Fashion lover seperti diketahui bersama, Vera Anggraini sebagai desainer pemilik lini Vera Kebaya menjadi salah satu desainer yang karyanya sangat digemari oleh banyak selebriti tanah air. Maklum saja, sebagai perancang kebaya yang memiliki signature klasik namun tetap elegan, Vera Kebaya selalu berhasil membuat siapapun yang mengenakan hasil rancangannya tersebut menjadi sosok wanita paling cantik di momen bahagianya. Nah, kita akan lihat jajaran selebriti tanah air yang memilih padanan kebaya dari Vera Anggraini di momen pernikahan mereka. Rasanya sulit untuk melupakan momen pernikahan antara Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar yang dihelat pada bulan April tahun 2021 lalu. Pada hari bahagianya itu, putri sulung dari mantan pasangan selebriti Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini tampil anggun dengan balutan kebaya dari rumah mode Vera Kebaya. Kebaya yang dikenakan oleh Aurel berupa kebaya dengan potongan klasik khas Jawa dalam nuansa putih yang dihiasi dengan kristal yang sangat cantik. Meski simpel dengan padanan kain batik, istri dari Atta Halilintar ini tetap terlihat elegan. Saat menikah pada tahun 2016 silam, bintang film Acha Septriasa berhasil menjadi pengantin yang sempurna. Pilihan kebaya bintang film Jun dan Kopi ini jatuh pada kebaya dalam nuansa hijau pupus yang memiliki detail cantik pada bagian dada. Tak hanya itu saja, motif brokat bunga yang terdapat di seluruh permukaan kebaya makin membuat look Acha terlihat anggun. Tambahan aksesoris berupa bros dalam nuansa gold membuat kebaya yang dikenakan oleh Acha Septriasa terlihat semakin glamor.
Kalah dengan dua selebriti sebelumnya, penyanyi Raisa Andriana juga tak kalah cantiknya saat dinikahi oleh aktor tampan Hamish Daud pada tahun 2017 silam. Di salah satu hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan. Saat itu, penyanyi yang pernah mendapatkan Lifestyle Award dari Lifestyle and Fashion Channel ini memilih kebaya dengan potongan klasik warna gading dengan detail mewah, berupa payat dan manik-manik serta tambahan aplikasi bunga 3 dimensi yang cantik. Sentuhan modern terlihat pada tambahan tel yang cantik untuk menambah kesan glamor sekaligus elegan. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.